Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya, saya Gloria. Dan saya Imam. Hari ini kami bakal membahas nih terkait permasalahan yang ada di instansi kami serta perusahaan atau instansi yang bisa dijadikan benchmarking terkait perubahan yang ada di instansi kami serta pengaitannya dengan nilai aneka. Nah, jadi kita mulai aja nih ya, Glo ya. Jadi gini Ya. nih, sebenarnya tuh abang tuh punya sedikit permasalahan sih di kantor terkait Mhm. media sosialnya nih. Jadi seperti yang kita tahu kan di zaman sekarang ini tuh apa namanya media sosial tuh penting banget ya, kayak Ya. media sosial itu adalah jendela dari dunia nih kalau istilahnya. Karena kan kalau ada apa-apa nih pasti kan update-nya media sosial. Kalau misalnya kita jalan-jalan Betul. tuh update media sosial, terus liburan update media sosial, lagi tiduran pun mungkin kita update media sosial juga kan. Nah, Iya. jadi itu sebenarnya tuh kayak permasalahan dari kantor abang sendiri ini tuh yaitu adalah media sosialnya itu tuh kayak kurang menarik gitu loh. Jadi kayak apa namanya feed Instagramnya tuh mungkin tuh terkesan standar, monoton dan kurang menarik serta warnanya tuh nggak terlalu cantik juga. Jadi kayak misalnya mungkin Hmm. eventnya menarik banget nih, kayak mungkin ekspor perdana atau event gede-gede lainnya gitu kan. Tapi karena desainnya kurang eye-catching, jadinya kayak orang tuh pada merasa kayak, gitu doang gitu loh, Bro. Jadi kayak dari Gloria sendiri nih ada nggak sih caranya supaya kayak bisa gitu, mmm, membuat media sosial kantor Abang nih, jadi menarik? Gimana nih, Glo, kira-kira? Ini mungkin pertama ya aku nanya dulu, yang maksud kurang menarik itu kayak mana, Bang? Nah, yang maksud Abang kurang menarik tuh nih Abang kasih tahu lah gimana ya. Nah ini, seperti yang bisa dilihat sendiri, mungkin desainnya, template-nya sendiri udah ada ya, tapi kayak Iya. kurang menarik gitu loh, Glo, kayak monoton aja gitu, kayak isinya tuh yang Hmm. itu-itu aja, terus kayak ada yang nggak nyambung antara ini dan postingan ini juga, terus kayak tone warnanya tuh kayak blend gitu loh, kayak Oh, tidak iya. terlalu menarik, jadi kayak polos aja gitu dan kayak ngebosenin, padahal semua tuh, event-nya tuh kayak menarik gitu loh nih, kayak contohnya jadi warna ini, jadi tiba-tiba kayak gini, kan kayak bisa gitu kan kayak what? Gitu kan. Jadi kayak itu Apa sih ini ya? permasalahannya dari, media sosial kantor Abang. Nah, kalau dari Hmm. Glo sendiri ada gak sih saran supaya bisa bagus gitu loh, gimana? Oh, iya. Ini tadi udah dilihat ya, emang bener sih kayak mungkin buat orang awam kayak aku nih kayak mungkin lihat awalnya tuh aduh apa nih kayak nggak menarik banget nih skip dah informasinya apa walaupun penting ya seharusnya itu kita bisa kayak bisa ini loh bisa mau tahu gitu kan. Cuman ini gara-gara gambarnya sama fitnya yang kurang rapi itu bikin jadi aduh bosen. Mungkin aku punya Benar. contoh nih, contoh dari sebuah instansi dari Kementerian Keuangan juga yang bisa dijadikan contoh nih gimana sih fit Instagram yang baik gitu, yang bisa lebih better. Ini nih dari DJPPR gitu. Kementerian Keuangan. Di sini abang bisa Oh, lihat ya kayak tone-nya tuh menarik gitu, eye catching banget ya. Aduh, enak gitu dilihat mata. Walaupun kita tahu nih DCPPR ini kan ngomongin tentang apa hal-hal berat investasi, obligasi, apa suku bunga dan segala macamnya. Kayak mungkin kalau awal kita cuma baca kata-katanya doang tanpa gambar gini kayak aduh skip ini. Tapi pas sudah digabungin sama gambar sama tone warna yang menarik kayak gini jadi kayak orang tertarik gitu bacanya. Oh penting nih, harus kita tahu nih informasi apa yang mau dikasih tahu sama DCPPR. Itu sih ini mungkin bisa jadi kayak benchmark sendiri untuk jadikan contoh gimana sih perbaikannya gitu. bener juga sih Glo, bisa masa tuh kayak dari pertama kali ngeliat tuh udah langsung kayak, wah menarik juga ya. Pertama tuh mungkin Hmm. dari template-nya tuh kayak udah jelas gitu loh. Maksudnya kayak template-nya tuh udah rapi dan cantik. Terus juga yang Abang suka dari sini tuh adalah apa tone warnanya gitu loh, warna pink, ungu, Iya. yang warna pastel cantik gitu loh. Jadi kayak dan semua postingannya tuh ada mengandung unsur warna-warna itu. Jadi kayak mau nggak mau tuh terlihat seragam dan terlihat cantik banget gitu loh. Walaupun pembahasannya tuh agak ribet nggak sih kayak tenor SBSN, Iya. terus kayak bunga obligasi turun itu apa gitu. Tapi kan jadi Hmm. karena yang modelnya mungkin cantik, terus juga warnanya juga cantik kan, jadi kayak, oh kayaknya menarik juga nih kalau misalnya kita lihat dan ya sih keren sih, bisa kelihatan banget
gitu bedanya sama yang kantor Abang tadi ya, kayak Iya, perbedaan jauhnya gitu sih menurut Abang. Jadi kayak, oke ini sangat boleh banget sih dijadikan kayak percontohan untuk kedepannya. Makasih ya Glo ya atas sarannya nih. siap. Oke nih Glo, ini Abang juga mau nanya nih karena kita udah ngebahas terkait tadi, jadi sekalian aja lah ya. Nah, menurut Mm-mm. Gloria sendiri gimana sih pentingnya media sosial bagi instansi atau perusahaan saat ini di masa-masa zaman now ini sih? Menurut kamu gimana? Iya, kalau menurut aku instansi pemerintah yang punya media sosial itu menjadi hal yang penting dan harus banget. Kenapa? Karena kan kita tahu kita hidup di masyarakat modern di mana rata-rata semuanya itu kayak pakai di mana-mana gadget, di mana-mana ada sosial media. Kayak hal yang paling dekat dan nggak bisa lepas gitu dari masyarakat sekarang. Jadi penting untuk instansi pemerintah punya sosial media untuk kayak memberikan informasi itu bisa langsung kayak masif dan langsung kena masyarakatnya karena kan masyarakatnya dekat sama sosial media jadi bisa langsung kayak efektif dan pas gitu informasinya disampaikan itu sih menurutku Benar-benar. pentingnya. Abang gimana? Kalau menurut Abang sendiri sih sebagai bagian dari generasi milenial ya, yang bangun pagi tuh pasti langsung auto buka HP nih. Itu tuh penting banget sih bagi instansi ataupun perusahaan-perusahaan itu tuh punya media sosial yang kalau bisa tuh engagement-nya tuh meraih orang-orang gitu loh. Karena kan perusahaan dan instansi-instansi ini kan pasti bakal banyak ngadain event-event atau kegiatan-kegiatan yang besar gitu kan. Dan mau nggak mau salah satu cara supaya orang-orang tahu ya dengan media sosial. Jadi mau nggak mau ya Ya, sebisa mungkin kayak tiap instansi itu tuh ngebuat apa namanya tiap postingannya tuh menarik gitu loh. Tiap kegiatan tuh menarik supaya orang tuh kayak wah menarik nih, boleh nih kita lihat lagi lebih jauh lagi nih gitu. Makanya iya. penting banget sih bagi apa namanya instansi tersebut tuh untuk meningkatkan gameplay dari media sosialnya gitu sih Glo. Sama ini bang kan tadi kan kita udah lihat ya contoh perbandingan nih mana yang better gini yang sebaiknya dijadikan contoh untuk feed Instagram ataupun sosial media dari sebuah instansi. Nah menurut abang untuk implementasinya tuh di kantor abang ya bakal ada kendala nggak sih bakal terhambat nggak sih gimana bang? Oh, kalau kendala sih kayaknya pasti ada ya, karena pertama mungkin dari pegawainya sendiri itu yang sangat terbatas sebenarnya di kantor Abang untuk pengurusan media sosial ini. Namun sebenarnya tuh itu tuh bisa ini sih bisa dihandle sih. Terus juga lebih tepatnya mungkin kemampuan untuk mendesainnya tuh masih agak kurang ya, karena kan tadi itu udah next level kan. Namun yang namanya orang kan pasti bisa belajar nih. Jadi kayak dengan adanya P2KP atau mungkin internalisasi terkait desain grafis media sosial tentunya sih bisa sangat bisa sih menuju level dari DJPPR kemarin itu karena kan sebenarnya desain itu udah tertata mungkin kayak kurang cantik dan kurang menarik gitu loh jadi kedepannya sih pasti bisa banget untuk media sosial kantor abang bisa sebagus itu yang DJPPR tadi. Oke, ini yang terakhir banget nih ya. Mm-mm. Kira-kira yang dari kayak semua hal yang kita bahas kayak tadi tuh sosial media, pentingnya publikasi di sosial media tuh, kalau hubungannya sama nilai-nilai aneka nih, itu gimana? Dia masuknya di apa, Bang? Kalau dari pembahasan tadi sih menurut abang tuh lebih ke etika publik ya karena kan media sosial itu kan sebagai penyambung nih antara instansi dan masyarakat. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak dari etika publik itu bisa dinilai gitu loh kalau ini loh kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Jadi disebarkan kepada masyarakat. Jadi kan kita tuh harus tetap mementingkan norma-norma mungkin dan nilai-nilai yang bisa diletakkan pada masyarakat melalui postingan-postingan yang telah dikirimkan tadi. Gitu sih kalau dari Abang terkait nilai aneka yang bisa disambungkan pada permasalahan tadi. Nah, Setuju sih. Menarik banget ya pembahasannya. ya menarik banget ya. Wah, oke. Nah, Makasih ya Gloria ya atas percakapan singkat kita ini. Sangat membantu sekali nih terkait permasalahan yang ada di kantor Abang gitu. Oke, ya. Gloria semangat kerjanya dan see you next time. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.